Upacara bendera memperingati hari lahirnya Pancasila Senin tanggal 2 Juni 2025 di SMA Pangudi Luhur Jakarta segera dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara, peserta upacara disiapkan oleh masing-masing pemimpin peleton. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin peleton yang paling kanan. Laporan pemimpin peleton kepada pemimpin upacara bahwa semua peserta siap mengikuti upacara. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Peserta upacara disiapkan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Laporan diterima, laksanakan. Pengibaran bendera merah putih dan diiringi lagu Indonesia Raya.
Mengheningkan Cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan, marilah kita mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta, mulai. Mengheningkan cipta, selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia dan terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
amanat pembina upacara serta upacara disiratkan. Yang saya hormati, Bruder, Bapak Ibu Guru, serta karyawan SMA Pondok Jakarta, serta yang saya banggakan, anak-anakku peserta didik kelas 10 dan 11. Selamat pagi. Sebelumnya, mohon izin saya akan membacakan amanat dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila 1 Juni. Peringatan ini mestinya dilaksanakan kemarin hari Minggu, karena bertepatan hari Minggu maka kita memperingati di hari Senin tanggal 2 ini. Maka mari anak-anak kita simak dengan baik sikap sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, hari ini tanggal 1 Juni 2025 kita kembali memperingati momentum yang sangat penting dalam sejarah bangsa Indonesia, Hari Lahir Pancasila. Hari ketika kita tidak hanya mengenang rumusan dasar negara, tetapi juga meneguhkan kembali komitmen kita terhadap nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila bukan sekedar dokumen historis atau teks normatif yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ia adalah jiwa bangsa, pedoman hidup bersama, serta bintang penuntun dalam mewujudkan cita-cita Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dalam semangat memperkokoh ideologi Pancasila, izinkan saya mengajak kita semua merenungkan kembali bahwa Pancasila adalah rumah besar bagi keberagaman Indonesia. Ia mempersatukan lebih dari 270 juta jiwa dengan latar belakang suku, agama, ras, budaya, dan bahasa yang berbeda. Dalam Pancasila, kita belajar bahwa kebinekaan bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk bersatu. Dari sila pertama hingga sila kelima, terkandung prinsip-prinsip yang menuntun kita membangun bangsa dengan semangat gotong royong, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Hadirin yang saya hormati, dalam konteks pembangunan nasional saat ini, pemerintah telah menetapkan Asta Cita sebagai 8 agenda prioritas menuju Indonesia Emas 2045. Salah satu yang paling fundamental adalah Asta Cita tersebut memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Mengapa ini menjadi prioritas? Karena kita menyadari bahwa kemajuan tanpa arah ideologis akan mudah goyah. Kemajuan ekonomi tanpa pondasi nilai-nilai Pancasila bisa melahirkan ketimpangan. Dari kemajuan teknologi tanpa bimbingan moral Pancasila bisa menjerumuskan bangsa pada dehumanisasi. Memperkokoh ideologi Pancasila berarti menegaskan kembali bahwa pembangunan bangsa harus selalu berakar pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Dalam era globalisasi dan digitalisasi yang semakin kompleks, tantangan terhadap Pancasila pun semakin nyata. Kita menyaksikan penyebaran paham-paham ekstremisme, radikalisme, intoleransi, hingga disinformasi yang mengancam kohesi sosial kita. Oleh karena itu, melalui Asta Cita kita dipanggil untuk melakukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam segala dimensi kehidupan, dari pendidikan, birokrasi, ekonomi, hingga ruang-ruang digital. Pertama, dalam dunia pendidikan,
kita perlu menanamkan Pancasila sejak dini, bukan sekedar dalam pelajaran formal, tetapi dalam praktek keseharian. Sekolah dan universitas harus menjadi tempat lahirnya generasi yang cerdas secara intelektual, tangguh secara karakter, dan kuat dalam integritas moral. Kedua, di lingkungan pemerintahan birokrasi, nilai-nilai Pancasila harus hadir dalam bentuk pelayanan publik yang berkeadilan, transparan, dan berpihak pada rakyat. Setiap kebijakan dan program harus mencerminkan semangat kemanusiaan dan keadilan, bukan kepentingan kelompok atau golongan. Ketiga, dalam bidang ekonomi, kita perlu memastikan bahwa pembangunan tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang, tetapi menjadi berkah bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial sebagaimana termaktub dalam sila kelima harus menjadi orientasi utama. Usaha mikro, kecil, menengah, ekonomi kerakyatan, dan koperasi harus diberdayakan agar tidak ada warga yang tertinggal dalam kemajuan bangsa. Keempat, dalam ruang digital, kita harus membangun kesadaran kolektif bahwa dunia maya bukan ruang bebas nilai. Etika, toleransi, dan saling menghargai tetap harus ditegakkan. Pancasila harus menjadi panduan dalam berinteraksi di media sosial maupun platform digital lainnya. Mari kita perangi hoaks, ujaran kebencian, dan provokasi dengan literasi digital dan semangat gotong royong. Hadirin yang saya banggakan, BPIP sebagai lembaga yang bertugas membina dan memperkuat ideologi Pancasila terus berkomitmen menghadirkan berbagai program strategis dari pembinaan ideologi di lingkungan pendidikan, pelatihan berbagai aparatur sipil negara dan aparat negara, penguatan kurikulum Pancasila, hingga kolaborasi lintas sektor untuk mengarusutamakan Pancasila di berbagai lapisan masyarakat. Semua ini bertujuan agar Pancasila tidak hanya dihafalkan, tetapi dihidupi dan dijalankan dalam tindak nyata. Namun, tugas ini tidak bisa dijalankan sendiri. Kita semua, seluruh elemen bangsa, dari pusat hingga daerah, dari pejabat hingga masyarakat, dari tokoh agama hingga pemuda, memiliki peran untuk menjadi pelaku utama pembumian Pancasila. Mari kita jadikan hari lahir Pancasila ini bukan sekedar seremonial, tetapi momen untuk memperkuat komitmen kita terhadap nilai-nilai luhur bangsa. Jadikanlah setiap langkah, setiap kebijakan, setiap ucapan, dan setiap tindakan kita sebagai cerminan dari semangat Pancasila. Kita ingin Indonesia yang maju, bukan hanya sekedar teknologi, tetapi juga secara moral. Kita ingin Indonesia yang sejahtera, bukan hanya dalam angka statistik, tetapi juga dalam rasa keadilan dan persaudaraan. Kita ingin Indonesia yang dihormati di dunia bukan hanya karena kekuatan ekonominya, tetapi karena keluhuran budinya dan kebijaksanaan rakyatnya. Saudara-saudari sekalian, peringatan hari lahir Pancasila ini harus menjadi pengingat bahwa masa depan bangsa berada di tangan kita. Jika kita ingin mewujudkan Indonesia Raya, maka tidak ada jalan lain selain memastikan bahwa Pancasila tetap menjadi jiwa dalam setiap denyut nadi pembangunan. Akhirnya, marilah kita terus bergotong royong, menjaga persatuan, menghargai perbedaan, menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan. Jadikan Pancasila sebagai sumber inspirasi dalam berkarya, berbangsa, dan bernegara. Dirgahayu Pancasila, jayalah Indonesiaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Kepala BPIP Yudian Wahyudi. Ya, sedikit untuk kita refleksikan apa yang menjadi amanat dari Ketua BPIP terhadap pengamalan Pancasila di sekolah kita. Ya.
Hari lahir Pancasila ini kita peringati saya kira tiap 1 Juni, khusus hari ini kita memperingati di tanggal 2 ya. Harapannya ini bukan sekedar upacara yang rutinitas saja. Ini adalah momentum penting kita untuk kalian, terutama generasi muda, merenungkan kembali jati diri bangsa Indonesia sebagai warga dari SMA Pangudulur Jakarta yang hidup dalam lingkungan sekolah yang beragam, plural dari suku, agama, budaya, latar belakang sosial ekonomi, menjadi saksi nyata dari kekuatan Pancasila yang mempersatukan kita. Kita ini homogen dalam siswa laki-laki semua, namun saya kira sangat beragam dalam suku, budaya, agama, dan selama ini terawat dengan baik. Ini menjadi miniatur Indonesia. Saya kira kita meskipun berbeda, ini harus menjadi kekuatan dan menghargai satu dengan yang lain. Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara, tetapi juga menjadi pedoman hidup kita dalam keseharian. Di tengah keberagaman yang kita alami di sekolah ini, nilai-nilai seperti kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, keadilan sosial menjadi sangat relevan dan nyata. Kita belajar bahwa perbedaan bukanlah hambatan, melainkan kekayaan yang harus dijaga dan dirawat dengan semangat saling menghormati dan gotong royong. Ya. Selama ini saya kira sudah berjalan dengan baik, bahkan SMA Pangudulur Jakarta ini adalah sekolah Katolik, namun pada saat ini ketua OSIS kita kan juga Muslim ya. Ini saya kira hal yang sangat menghormati keberagaman kita. Ini kekuatan kita. Ya, ini saya kira harus tetap kita dukung, kita rawat ya supaya nilai-nilai Pancasila ini bisa berjalan dengan baik di sekolah ini. Saya kira refleksi ini mengajak kita untuk tidak hanya memahami Pancasila secara teori, tetapi menghidupinya dalam tindakan nyata, membantu teman-teman tanpa memandang latar belakang, berani bersuara menentang kekerasan, ya, kita wujudkan sekolah yang aman nyaman di sekolah ini. Kemudian intoleransi, serta menghargai setiap orang sebagai sesama manusia. Sebagai siswa Pangudulur yang menjunjung tinggi nilai-nilai Kristiani dan harmoni dalam Pancasila, kita memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi pelopor kedamaian, teladan dalam pergaulan, dan agen perubahan yang membawa semangat persatuan di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Dalam era digital, ya, tadi dalam sambutan Bapak Ketua BPIP juga disampaikan, ruang digital harapannya juga kita sadari supaya hal-hal ini tetap mengedepankan nilai-nilai keluhuran dan visi misi dari sekolah kita. Anda harus bijak dalam menggunakan HP, ya. Semangat dan nilai-nilai dari value Pangudulur yang harus bertanggung jawab, respect, kemudian kreatif, juga sportif, brotherhood, yang ini harapannya menjadi keunggulan kita bersama. Mari kita jadikan Pancasila ini bukan sesuatu yang kita hafalkan saja seperti tadi, tapi kita hayati dan praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekolah ini menjadi sekolah yang aman, nyaman, tanpa kekerasan. Saya kira ini menjadi semangat untuk kita bersama. Dengan begitu, kita bukan hanya menjaga warisan bangsa, tetapi juga membangun masa depan Indonesia yang lebih adil, damai, manusiawi, dimulai dari ruang kelas, lingkungan sekolah, dan relasi kita satu sama lain. Demikian saya kira yang menjadi refleksi untuk kita, yang tentunya harus kita hidupi sehari-hari. Ya. Saya tutup dengan pantun. Ya. Ya. Bersama sahabat berjalan ke pasar, membeli buku dan juga pena. Pangudulur adalah sekolah yang benar, menanamkan Pancasila dalam jiwa dan raga. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amanat selesai, peserta upacara disiapkan.
menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila dan dilanjutkan lagu Mars Pangudi Luhur. Pembacaan doa. Bapak Ibu Guru dan teman-teman terkasih, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak terkasih, kami mengucapkan segala puji dan syukur kepadamu atas karunia dan rahmat yang senantiasa Engkau berikan kepada kami sampai pada pagi ini. Ya Bapak, bimbinglah kami warga sekolah SMA Pangudi Luhur dalam mewujudkan pendidikan muda, unggul, dan kasih di tengah perkembangan zaman saat ini. Berkatilah Bapak Ibu Guru dengan semangat kasih-Mu agar mampu mendidik kami dengan tulus hati. Sertailah kami anak-Mu dengan pernyataan Roh Kudus agar senantiasa diberkati menjadi pemuda yang unggul dalam prestasi, tangguh dalam menghadapi tantangan zaman, dan mampu mengembangkan semangat persaudaraan sejati baik di rumah, lingkungan sekolah, maupun di tengah masyarakat. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Jangan memasukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Laporan diterima, bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Pembina upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara.
pengumuman peserta upacara diistirahatkan. Selamat pagi, Bruder dan Bapak Ibu Guru serta Bapak Ibu karyawan dan juga teman-teman kelas 10 dan kelas 11. Berbahagia hari ini kita akan memanggil ke depan, mengapresiasi teman-teman kita yang sudah membanggakan sekolah kita, yang saya sebutkan harap hadir ke depan. Yang pertama telah memenangkan perlombaan verbal commendation di Garuda MUN 2025 dan juga juara 2 English Speech di SMA IT Aulia atas nama Giorgio Marciano Lonan kelas 11A diharapkan untuk hadir ke depan. Kami persilakan pula untuk Bapak Kepala Sekolah, Bapak Mulyono untuk memberikan penghargaan kepada Ananda Giorgio. Dipersilakan untuk berfoto bersama. Teman-teman, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Untuk penghargaan kedua telah dimenangkan juara 2 futsal competition di High School Cup ke-9 tahun 2025 dimenangkan oleh Ekskul Brava. Diharapkan untuk perwakilan dari Ekskul Brava, Ketua Brava untuk hadir ke depan. Boleh. Untuk Giorgio boleh ke sebelah sini, ya nanti berfoto bersama. Dipersilakan Alvin untuk berfoto. Bajunya dirapikan terlebih dahulu. Ini kemenangan dari salah satu ekskul ya yang kita banggakan. Teman-teman boleh berikan tepuk tangan yang meriah kepada Ketua Ekskul Brava yang mewakili teman-teman yang sudah memenangkan juara kedua di futsal competition. Untuk yang ketiga telah memenangkan juara 3 lomba renang gaya dada 100 meter SMA Putra dan juara 2 gaya dada 50 meter SMA Putra dimenangkan oleh Marcel Maximilian Sutanto kelas 11B. Diharap untuk hadir ke depan. Kami persilakan untuk Bapak Kepala Sekolah bisa memberikan penghargaan kepada Ananda Marcel. Ya, kita apresiasi ya bersama-sama walaupun renang tidak menjadi bagian dari ekskul, tapi teman-teman ini wujud dari teman-teman bisa untuk memberikan prestasinya, membanggakan sekolah melalui talenta yang ada. Berikutnya yang keempat telah memenangkan juara 3 di Lexul Grid 2025 untuk perlombaan basket dan juga juara 3 di Sekolah Bunda Mulia untuk perlombaan basket dimenangkan oleh tim Brabas SMA Pangudi Luhur. Untuk perwakilan dari ketua bisa hadir ke depan. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada ketua ekskul kita yang mewakili dari tim Brabas. Baik, kami persilakan juga Pak Mul bisa hadir di tengah untuk berfoto bersama-sama para juara yang kita umumkan hari ini. Beri tepuk tangan yang meriah teman-teman semua.